Kita akan kembali membahas tausiah-tausiah yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz dan juga Ustazah. Kisah tauladan juga tadi udah. Kita pengen ngobrol nih sama bintang tamu, Pak Ustadz. Ya, mulai dari yang sebelah kanan sekarang deh. Iya, Ya. saya ada pertanyaan sebenarnya Pak Ustadz. Apa itu? Ini jadi saya punya kerabat ya, masih saudara juga. Nah kebetulan orang tua kita, orang tua saya dan orang tua dia itu emang ada satu masalah yang mungkin agak beratnya kan masalah orang tua juga ya, saya nggak mau ikut campur terlalu dalam. Cuman kayaknya orang tua saya dari pihak orang tua saya udah lumayan sakit hati banget. Jadi saya juga dilarang jadinya untuk berhubungan lagi sama kerabat saya itu, sama saudara saya itu. Jadi gimana? Padahal saya sih nggak pengen kayak gitu. Cuman kalau misalnya saya terus nggak ngikutin permintaan orang tua, jadi gimana? Serba Tapi salah. personal nggak ada masalah ya? Iya. Personal nggak ada masalah? Saya sih nggak ada gitu. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Perbuatan yang dilakukan orang tua memutuskan silaturahmi adalah perbuatan yang dilarang agama. Anak tidak boleh ngikut. Jadi justru anak yang menyambung. Berusaha bagaimana caranya supaya orang tuanya baikan lagi sama omnya, sama sepupunya, sama saudara bapak gitu, tantenya dan sebagainya. Harusnya anak, kita sebagai anak yang menghubungkan. Bukan malah mendukung, iya memang ngompor-ngomporin. Itu enggak bagus. Kan saya bilang saya nggak ngomporin. Enggak misalkan. Dengan ihsan masuk dalam ranah konflik orang tua, berarti ihsan sudah mendukung perbuatan orang tua. Tapi, Pak Harusnya Tapi itu berusaha nggak ngelawan kebaikan. orang tua? Itu namanya bukan melawan orang tua ya? Bukan melawan orang tua, tidak Oke. ada ketaatan dalam kemaksiatan. Kita boleh taat sama orang tua sepanjang yang ditaati itu adalah perbuatan perintah dari Allah. Gitu. Patuh sama orang tua itu wajib dalam perkara syariat. Artinya tadi yang Ustadz katakan yang sudah wajib dari Allah harus taat dan perkara-perkara mubah. Ya. Tapi ini kan perkara yang sebenarnya dalam bentuk kemaksiatan tadi. Jadi apa yang bisa dilakukan mendamaikan dua orang yang berselisih. Caranya dengan apa? Kan boleh tuh. Ada 3 kebohongan yang boleh kan? Salah satunya bohong untuk mendamaikan saudara yang berselisih. Jadi katakan saja pada ibunya, Bu, kemarin si Bibi misalnya ya, si Paman nitip salam, katanya doain ibu terus gitu. Nanti bilang sama pamannya, Paman ibu nitip salam, didoain terus katanya. Nah itu boleh tuh untuk mendamaikan yang berselisih gitu. Itu modus Oke. tapi untuk sesuatu yang positif. Iya, untuk mendamaikan. Modus. Jadi sama aja Modus Kak, yang iya, baik. jadi sama aja Bener. ketika orang tua ngelarang kita sholat. Misalnya ada orang tua nggak boleh sholat, nah itu sama aja dengan nggak boleh nyambung silaturahim. Ya, jadi nggak boleh ditaati. Gitu. Gitu mungkin Iksan? Sudah jelas? Ya, Cari jalan tengahnya cari supaya jalan mereka tengahnya bisa saya atur-atur gitu ya supaya justru mendamaikan kalian. Tapi saya seneng loh Mas Iksan ini namanya bagus banget ya, Iksan Akbar gitu, Masya Allah benar. ya. Itu nama Sebelumnya panggung. ada juga namanya. Namanya coba nama Nama sebelumnya. asli, nama KTP Jamil Ihsan. Jamil Iksan. Jamil Nama Ihsan. panggung Iksan Akbar. Bagus kan dua-duanya? Oke. Ustazah suka suka namanya Iksan. Semuanya Orangnya? bagus, Jamil ganteng, bagus. Bagus. Bagus, mudah-mudahan bagus lah. Kan Bagus nama ya. adalah doa. Saya juga terima ya. Amin. Terima Alhamdulillah. lah. Terima kasih. Ustadz dan Ustazah, aku mau nanya dong. Boleh. Saya Jadi ini tuh aku punya temen, sebenarnya sih temen SMP sih gitu kan. Jadi udah lumayan lama kan, kalau SMA baru kemarin lulus. Temen SMP yang udah lama lah gak ketemu gitu, sekitar 4 tahun lah. Enggak deh. Iya ya 4 tahun. Hitung sendiri. Iya iya. Iya, jadi udah 4 tahun gak ketemu. Nah terus tiba-tiba lost contact juga. Selain gak ketemu lost contact juga. Padahal pas di SMP itu kita deket. Tapi pas kita udah lulus masing-masing tuh selama 4 tahun kita lost contact. Gak pernah ketemu juga, gak pernah kontak-kontakan. Nah terus tiba-tiba dia ngechat gitu kan. Boleh gak main ke rumah gitu-gitu kan. Main ke rumah. Terus Ngecat tembok apa ngecat apa nih? maksudnya tuh kayak SMS Ngobrol-ngobrol. gitu apa Oh, enggak oke, oke. WhatsApp Chat, gitu. chatting. Chatting gitu. Ya udah boleh-boleh aja gitu kan. Terus dia ke rumah ternyata tujuannya dia adalah Taruh, menawarkan taruh. Oh, enggak. dagangannya dia gitu kan. Oh. Heeh. Ini pas banget nih sama tema kita, ada butuhnya. Baru silaturahmi nih. Iya jadi kayak gitu kan. Nah terus aku pikir-pikir ini orang sebenarnya mau nyamperin gue cuman mau nawarin dagangannya doang, suruh gue beli atau mau silaturahmi atau gimana nih gitu kan. Nah sebaiknya tuh sikap aku tuh kayak gimana Ustadz? Beli dagangannya. Beli dagangannya? Iya. Iya, betul beli dagangannya. Beli Bagus, dagangan. bagus pertanyaan tuh. Gimana, harus gimana Gini, tuh? sebenarnya Pak Ustadz? gini. Ketika ada hubungan yang terputus, tiba-tiba dia datang ternyata mau nawarin barang dalam artian jualan. Tidak apa-apa. Ingat ya, persaudaraan itu tidak bisa dinilai dengan harta. Jadi dengan adanya dia, alhamdulillah, tidak seberapa barangnya. Kalau perlu borong semua.
Tapi yang lucu itu terjadi sama saya juga Ustadz. Jadi- Saya juga, saya kan? juga. Saya sebenarnya udah tahu barang itu udah banyak banget ditawarin sama orang-orang, nggak pernah mau beli. Tapi giliran temen udah lama aku nggak pernah datang, tiba-tiba datang bawa barang. Ya udah saya beli ya. Iya. Padahal kemarin-kemarin banyak barang yang ditawarin kan, nggak apa-apa saya beli gitu. Iya, karena akhirnya hubungan senang kan. silaturahmi itu Iya, mahal. berbaik sangka mungkin pertama dia emang butuh. Yang kedua positifnya adalah luar biasa kita yang disilahturahmikan, didatengin loh luar biasa duluan. Walaupun ada niatnya. Kan Itu masih mending. Iya. Ada orang datang tidak pernah kabar, tiba-tiba datang, mau ngutang. Nah itu lebih berat lagi. Itu cuma jualan. Gitu ya, Ayah jelas jawabannya. Iya, Dicoba jelas. untuk lebih ikhlas dan positive thinking. Heeh. Nah, Terima kasih. berikutnya Ustadz Maulana akan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana agar silaturahim senantiasa terjaga. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah bersama Fiostin Des. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah!